Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama kami dari kamar Alumnus 2. Oke. Enaknya kita kenalan dulu nih ya. Perkenalkan, nama aku Ernawati dari Parung Bogor, jurusan akuntansi syariah. Kita kedatangan bintang tamu nih guys. Bintang tamunya dari anggota kamar Abu Yusuf 2 sendiri. Yang pertama ada Lia. Hai, nama aku Lia dari Cianjur. Ya, jurusan ekonomi syariah. Terima kasih Lia. Selanjutnya ada Tadini. Hai guys, perkenalkan nama aku Dini Putri Basila, asal Kalimantan Timur, biasa dipanggil Dinai, dari jurusan ekonomi syariah. Masya Allah. Baiki. Halo guys, perkenalkan nama aku Rizky Hairunisa, asal aku dari Penajam, Kalimantan Timur. Aku masuk di jurusan Tadris IPS dan biasa dipanggilnya Rizky. Hai Rizky, asik. Dari Kalimantan nih guys, jauh banget kan dari Bogor. Paul. Hai, nama aku Siti Aulia, jurusan terbaru di Taskia yaitu Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, selanjutnya pada podcast kali ini kita bakalan berbicara dan sharing mengenai kejujuran. Temanya bagus banget ya guys, jujur. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai kejujuran. Kita akan nanya-nanya nih kepada bintang tamu, gimana sih menurut mereka, perspektif mereka tentang jujur itu. Oke, yang pertama kita tanya siapa dulu nih guys? Lia ya, kita tanya Lia. Gimana sih Lia perspektif kamu mengenai kejujuran? Kalau menurut aku ya, jujur itu ibaratkan bernapas. Jadi kita itu gak perlu belajar dulu untuk memulai suatu kejujuran. Itu sangat sederhana kan? Sangat-sangat sederhana. Bahkan karena kesederhanaannya itu banyak orang yang menyepelekannya. Terus kejujuran itu sebenarnya harus menjadi dasar semua aktivitas yang kita lakuin gitu guys. Soalnya kalau dengan kejujuran itu bakal menciptakan kebaikan-kebaikan. Jadi intinya kejujuran itu dasar dari suatu kebaikan. Oke, bagus banget ya guys, katanya kejujuran itu dasar dari sebuah kebaikan. Emang benar banget ya yang dibilang kalian tadi, bahwasanya kejujuran itu adalah suatu hal yang sederhana guys, tapi dia itu dibutuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sesuatu kebutuhan sebenarnya kejujuran itu ya, kalian ya. Iya bisa jadi. Tuh guys, selanjutnya kita mau dengar perspektif kejujuran dari siapa nih? Mbak Dini. Oke guys, menurut definisi aku tentang sebuah kejujuran ialah perilaku seseorang yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari lewat perilaku atau ucapan. Jadi jujur itu spontanitas yang ada di dalam diri kita. Jujur itu nggak perlu sebuah rekayasa sih, karena itu suatu sifat yang sudah tertanam di dalam diri kita. Jadi jujur juga adalah usaha seseorang untuk bisa dipercayai oleh orang lain. Itu aja sih. Oke, jadi menurut Mbak Dini kejujuran itu sesuatu yang spontan gitu guys. Jadi kalau kita mau dipercaya sama orang lain ya kita harus jujur gitu ya Mbak Dini ya. Iya. Oke, bagus banget ya guys. Selanjutnya kita mau dengar perspektif dari Mbak Iki. Oke, kalau menurut aku tuh jujur itu termasuk urusan hati ya. Urusan hati ya, termasuk dari bagian kesadaran diri. Jadi kalau misalkan ibarat apa-apa kita harus ya benar ya, harus spontan gitu. Oh, misalnya kita punya target hari ini, gua nggak boleh begini, gua harus begini. Jadi kalau misalkan kita punya diary gitu ya, kita tandain nih, sehari ini aku sudah ngapain aja ya. Wah, aku sudah jujur belum nih sama diri aku sendiri ya. Karena kejujuran yang paling penting adalah jujur pada diri sendiri. Asik, subhanallah ya guys. Kejujuran yang paling penting adalah jujur pada diri sendiri. Aktif jujur dari anak komunikasi nih guys. Mbak Ol, silakan Mbak Ol. Gimana Mbak Ol? Oke, setelah dengar dari Lia, Dini dan Kak Iki, dapat disimpulkan sih jujur itu menunjukkan kepada sebuah kebaikan, sebuah kesuksesan. Kayak yang kita biasa sering dengar di hadis itu, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah.
kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Jadi itu sih. Masya Allah. Kejujuran itu Menunjukkan kepada kebaikan. kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Masya Allah. Jadi kita tuh emang membutuhkan ya, dibilangnya kayak asupan gitu, kayak makanan. Kalau kita nggak jujur ya kita nggak bisa dipercaya sama orang lain gitu guys. Jadi jujur itu udah menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena suatu hal yang didasari dengan kebohongan itu kan nggak baik ya. Ya nggak sih? Iya, benar banget. Oke, selanjutnya kita mau nanya nih ke bintang tamu kita. Kira-kira mereka ada kisah atau story yang mau di-sharing mengenai kejujuran di dalam kehidupannya sehari-hari yang mungkin berimpact baik dengan mereka sampai dengan sekarang gitu ya guys. Dari mulai siapa dulu nih yang mau bercerita? Boleh lah ya kalau gua duluan. Jadi ceritanya tuh dulu begini. Namanya juga jujur itu urusan hati ya, urusan hati terus kesadaran diri. Gue tuh pernah, biasa namanya juga gue masih kecil kan, ibu gue tuh naruh dompet di dekat TV nih. Jadi biasanya kalau gue mau jajan itu sukanya langsung ambil gitu. Jadi suatu ketika ibu gue tiba-tiba marah dong. Karena tahu uangnya tahu tinggal sedikit gitu. Jadi disidaklah kami anak-anaknya dari 3 bersaudara. Kita disidak nih. Ayo anak-anak jujur, siapa yang sering ngambil uang dari dompetnya ibu tanpa izin gitu. Wah, tampaknya alim-alim ya guys. Ternyata masa lalunya gelap. Oke, lanjut. Jadi kita nih gua sama saudara gua tuh termasuk orang yang suka mengais rezeki ya, rezeki yang sudah ada di dompet orang tua. itu katanya mereka tuh sangat masya Allah guys. Jadi 3 bersaudara ini sangat memiliki kepribadian yang gak ganda. Mereka menyukai mengais rezeki, mencari rezeki padahal mereka masih muda. Mencari rezekinya dari dompet, katanya dari dompet orang tuanya. Itu keren banget sih, rezekinya udah kelihatan, memang pasti bakalan dapet. Real. Ya jadi dulu sebelum kita bertiga tuh disidak, kakak gue yang pertama tuh bilang begini, jangan sampai kita itu berbohong gitu, jangan sampai kita itu bikin malu orang tua gitu. Jadi sekecil apapun masalahnya kita harus jujur. Dan kakak gue tuh ya bilang itu tadi, kulil haqqa walau kana murron, katakan sejujurnya walaupun kejujuran itu pahit. Jadi ketika disidak itu karena gue ya yang sering ngambil, padahal uang itu juga buat kita gitu. Jadi gue angkat tangan, Umi, aku yang sering ngambil. Kenapa kamu sering ngambil? Ya kan karena buat jajan Mi gitu. Dan akhirnya kita selama 1 minggu itu dihukum buat konsekuensi karena kita sudah nggak jujur dan awalnya nggak jujur kan, karena sudah jujur. Jadi kita dibelikan KFC karena dulu kan pas masa kecil kita KFC itu termasuk makanannya wah gitu ya. Apalagi ada embel-embel hadiah kecil-kecil gitu kan ya. Buah dari kejujuran guys, buah dari kejujuran melahirkan KFC. Asik. Jadi intinya dari cerita KFC itu mereka bertiga tuh 3 bersaudara tuh anaknya ya pejuang mencari rupiah di kantong-kantong orang tuanya, kemudian mereka disidak oleh orang tuanya dan mereka berkata jujur bahwa saya loh Umi yang mengambil uang itu gitu kan, sampai akhirnya Uminya menghargai kejujurannya dan memberikan sebuah hadiah atau reward berupa KFC, karena emang KFC tuh paling best. Oke, kalau dibilang mau cerita juga gue kayaknya punya cerita nih guys. Kok gue jadinya? Aku juga punya cerita nih guys. Kalau dulu tuh ya zaman-zamannya sekolah, aku tuh kan ada warung-warung kecil gitu ya. Warung-warung kecil, kalau di sana disebutnya warung pojok gitu loh guys. Kalau di sana tuh jualnya lontong, gorengan, sama nggak sih? Kalian ada jualnya lontong, gorengan gitu kan? Nah, jadi biasanya kalau lagi jam istirahat tuh anak-anak pada rame. Yang ngambil ini nggak ketahuan, ngambil gorengan 3, bayarnya 2 gitu guys. Itu aku termasuk salah satu anak-anak yang ngambil gorengan 3, ngakunya 2 guys. Atau
ngasih duitnya goceng minta kembalian 8.000 itu aku termasuk orang-orang yang kayak gitu. Tapi dari situ sampai sekarang aku ngerasa kalau oh ini ternyata salah guys, dan sampai sekarang bahkan uang 500 pun kalau aku nggak tahu itu punya siapa dan itu uangnya bukan punya aku, dan aku nggak mau ngambil guys, karena aku ngerasa aku udah pernah merasa bersalah pada waktu itu. Aku nggak jujur kan. Kalau di Sunda itu namanya darmaji. Dahar 5 mau hiji. Dahar 5 bayar hiji. Oke, selanjutnya siapa lagi nih mau cerita? Ada Aku sih. yang Aku ya. menginspirasi Kejujuran. para Kan guys, tadi kata Mbak Dini itu kejujuran. Kalau kita misal udah bohong sekali bisa menghapuskan kepercayaan orang-orang ya. Nah, Iya, benar. jadi ceritanya itu pas dulu di pondok. Pastilah ya, kejadian seperti ini kayak pasti sering banyak ditemukan di pondok-pondok. Contohnya itu kayak mencuri guys. Jadi dulu itu di pesantren aku pernah ada kasus kayak pencurian gitu sama santri. Dia itu orangnya baik juga, kayak terus sosialisasinya bagus sama santri lain. Tetapi pernah suatu hari kayak kejadian kenapa banyak orang yang hilang ya uangnya. Beberapa orang dalam beberapa hari yang dekat itu. Terus udah diusut masalahnya, ketahuan tuh yang nyurinya itu ya. Udah gitu, kan otomatis kalau kebohongan yang selalu disembunyikan juga pasti kecium baunya ya. Nah, pas udah tahu nih ya orangnya, pasti kita itu merasa kayak mungkin. Iya, gak mau. Terus kita juga pasti ngerasa pengen ngejauhin dia karena takut. Takut ya. anak pesantren juga ada yang Ya. mencuri ya ternyata. Ya, Kira- pasti itu yang pasti. Kita pikirkan tuh kalau anak pesantren Enggak begitu juga. ternyata ada juga ya guys. Banyak. Tergantung Ya. dari didikan orang tuanya juga. Iya, terus pas udah ketahuan orangnya, jadi kita kan otomatis kayak ilfil terus pengen ngejauh juga dari dia. Nah, dari cerita itu kan bisa disimpulkan bahwa memang benar kalau kita udah ngebohong sekali, terus kita juga menghilangkan kepercayaan orang lain itu bisa jadi kepercayaan orang lain pada kita itu bisa luntur gitu guys, bisa menghilang. Iya. Parah sih ya kalau gitu ya. Iya. Itu nanti ditambah Berarti sama orang tua tuh. kita harus hati-hati nih ya guys, jangan sampai kita melakukan mencoba-coba mencuri sampai akhirnya nanti menjadi karakter dari dalam diri kita sendiri, kan itu gak baik banget ya, bahaya banget, karena kalau udah karakter tuh susah kan ya, kalau udah melekat tuh susah kita buat melepasnya, perlu terapi gitu kan ya, apalagi sampai jadi penyakit bawaan. Iya. Darah Banget. daging gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya Alhamdulillah ya guys, ya, semoga dijauhin. alhamdulillah. Selanjutnya nih siapa yang mau cerita? Mbak Dini Oh, dulu gue, atau guys. Mbak Aul dulu? Oke, Mbak Dini. Nah, jadi aku punya cerita nih guys. Cerita waktu dulu yang masih bocil-bocilnya. Mungkin kalau dibilang dari kecil aku udah diajarin kakek sama nenek aku tuh apa sih sebuah kejujuran itu. Jadi pas aku masuk pondok nih pertama kali, aku sama teman aku 2 orang nih. Jadi kita bertiga bulan Ramadan. Nah, nggak ada yang lihat, kakak-kakaknya tuh pada punya kegiatan masing-masing gitu guys. Nah, aku tuh sama teman-teman aku tuh punya ide. Idenya itu kayak batalin puasa. Jadi kita tuh kayak kerja sama gimana sih Bocil bocil banget bocil nih, banget, guys. sumpah. Batalkan puasa. Terus itu kita sepakat kita batalin puasa, pokoknya kita saling ngancam-ngancam. Pokoknya guys, jangan ada yang kasih tahu kakak-kakaknya ya, jangan ada yang kasih tahu pengasuhnya. Jadi kita itu sepakat makan di kamar, minum, pokoknya kenyang banget. Tapi kira-kira di antara geng pertemanan Mbak Dini ada yang cepu gak tuh kira-kira? Mbak Dini jangan-jangan. Jangan Mbak Dini nih yang cepu. Iya. The next story. Terus guys, pas lama-lama kakak-kakaknya datang, kita tuh udah bersepakat kalau kakak-kakaknya itu datang, kita tuh ya kayak mengeluarkan kayak gaya-gaya loyo, gaya-gaya nggak bersemangat kayak orang puasa itu Ekspresi, tidak ya. ekspresi, Iya. tepatnya ekspresi Cocok kayak dong buat orang main berpuasa ikutan itu drama. gimana sih? Oh banget. Terus itu pas aku duduk diem sendiri sama teman aku nih, yang satunya masih mandi. Santri kan suka ngantri ya. santri Udah. suka ngantri asik. Udah tuh kan jadi tradisi. kami tuh kayak aku tuh diem, terus aku tuh tiba-tiba spontan dari diri aku tuh bilang kayak gini, aku mau jujur.
Langsung teman aku bilang, jangan dong, nanti kita kena hukuman gimana. Itu masih habis sholat zuhur ya, pada zuhur bahasa santri. Terus itu ya udah, aku nggak bawa kalian, aku sendiri gimana. Aku tahu hukumannya itu berat, hukumannya itu kayak TC. Kalian tahu TC nggak sih yang sendirian? Kalau di pondok aku sih kayak ngerintis gitu. Jadi Maksudnya kayak ngerintis, kayak cabut rumput gitu. Oh, Itu siang-siang, padahal siang-siang banget. Pokoknya aku tuh kayak takut jujur, tapi aku lebih takut kayak gelisah kalau nggak jujur gitu. Jadi aku berarti ya gimana? udah juga ya. Masya Allah. Just badan. Jadi aku tuh kayak datangin pengasuhku dengan ekspresiku yang Ya, merasa polos bersalah. banget dan merasa bersalah gitu. Jadi aku datangin pengasuh, aku bilang, Kak, aku batalin puasa. Langsung, kok bisa gitu. Kakaknya tuh nggak nanyain, kamu sebelumnya paham nggak apa sih puasa itu. Jadi aku tuh kayak nggak ada landasan untuk puasa. Aku taunya puasa itu nggak makan diri. Kecil ya. masih kecil. Jadi aku Tahu bingung. apa sih puasa tuh, nahan lapar, nahan haus Belum gitu kan. puber juga sih kalau dibilang. Iya, Jadi karena belum masih paham sunnah ya ya. kalau belum puber. Tapi aku tahu di situ kalau aku bohong, aku nggak jujur. Jadi aku tuh ngaku sama kakaknya. Kakaknya tuh marah. Ini kan bulan Ramadan, bla 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 bla. Langsung aku tuh langsung diambilin Arif. Arif itu yang untuk ngerintis, Oh, iya, yang iya. potong rambut itu. Yang Terus aku parang. Iya, Oh, parang. iya, iya. Parang sih kayaknya. Habis itu aku disuruh ke lapangan siang-siang. Cabut rumputnya, potong rumputnya. Terus itu aku tuh ngerintis. Mungkin karena temanku ya paham agama, mereka paham agama. Kalau dibilang dari keluarga yang agamanya tinggi gitu. Agamis. Jadi mereka tuh jadi mereka tuh lihat aku tuh mungkin hatinya terbuka. Jadi mereka satu-satu berderet ngantri ke kamar pengasuh kayak jujur gitu. Jadi kamu ditanya rame di lapangan, ngapain? Ngerintis, ditanya sama kakak-kakaknya, Dek ngapain? Dihukum kan nggak puasa. Jadi kayak happy banget. Kenapa happynya? Karena kami tuh udah berani Jujur. Buah dari kejujuran. Buah dari kejujuran ya guys, walaupun pahit tapi dijalaninya dengan hati yang Ikhlas. Yang Karena senang, bahagia. lega gitu ya, karena nggak ada lagi nih yang disembunyi-sembunyiin gitu. Iya Walaupun banget. ngerjain lapangan Capek. nya sama-sama, tapi kan jadi happy gitu karena bareng-bareng. Oke, selanjutnya ada lagi nggak nih yang mau cerita, berbagi cerita? Mbak Ul, gimana Mbak Ul? Aku bingung banget mau cerita apa, padahal jujur itu ada di setiap aspek kehidupan kita kan ya. Tapi kalau ngomong doang jujur tuh gampang gitu. Padahal kalau dijalanin ada aja kebohongan-kebohongan kecil yang selalu kita adain dalam sehari-hari gitu. Terus aku sekarang bingung harus cerita apa. Jadi kayaknya aku lebih ke sambat. Kalian tahu sambat? Ya, sambat. Ngeluh ya. Sambat itu adalah berkeluh kesah, curhat. Kayak kalian ketahui kan, kalian waktu mau masuk kampus rasanya tuh kayak gelisah gitu kan. Gelisah, banyak banget beban gitu. Ya jujur aku gelisah banget karena di pikiran aku tuh pas mau masuk Taskia, ya ampun, Tinggalin anak bisnis. Taskia pasti lulusan pondok semua, terus hafalannya pasti Banyak-banyak. Ih, Banyak, sama terus- banget. aku di sana menjadi apa, upik abu, terus resan gorengan kalau kata orang Bogor tuh gitu ya. Ya, Terus gimana? Jadi gitu kan, kita calon-calon bakal mahasiswa waktu itu rasanya benar-benar berat banget. Kayak semua tumpuan ada. Kalian kan tahu kan banyak yang bilang umur 18, 19, 20, 21, 22 adalah tempat beban hidup. Ada. Karena kita melihat real life kehidupan kita di depan mata gitu loh. Susahnya cari uang gitu Iya. ya. Mau ngapain nih kita nanti ke depan gitu ya kan, Baul? Masa transisi dari remaja ke dewasa gitu. Ya, kita sekolah tinggal makan, tinggal jajan, tinggal sekolah. Dikasih, minta. Wah, Umur-umur segini langsung Pas tahu real life Gimana tahunya kita ini? harus kerja nantinya, kita tahunya harus cari kerja susah gak? Terus jalanin lulus Dan tepat yang paling waktu. berat tuh karena aku anak swasta ya, jadi yang paling berat tuh lihat teman-teman udah kerja, lihat teman-teman udah bisa ngasilin duit sendiri, lihat teman-teman ibunya udah bangga kan orang tuanya karena mereka udah bisa membahagiakan orang tuanya, dan kita masih aja duduk belajar gitu kan. Karena ya emang nggak salah sih sebenarnya belajar itu, cuma kayak ya ampun ngerasa bersalah aja gitu kan, karena saingan kita udah bukan lagi sesama
mahasiswa gitu, tapi saingan kita tuh sebenarnya diri kita sendiri sama waktu dan umur orang tua gitu loh, karena orang tua kan semakin hari semakin tua gitu. Jadi saingan terberat yang paling jadi beban yaitu usia orang tua gitu sih. Terus Jadi gitu sih, kan aku tuh anak pertama ya. Sebagai anak pertama udah lazim kan rasanya tuh pengen jadi yang paling sempurna karena kan panutan buat adik-adik. Ya, Jadi gue rasanya harus jadi yang paling baik buat adik-adik lihat nanti gitu. Terus ditambah beban-beban mau jadi mahasiswa. Sebagai orang yang introvert, aku sungguh takut. sama gak semuanya pasti Sungguh takut takut untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Aku takut nggak punya teman, padahal itu sebuah overthinking yang nggak penting. Padahal aku kenapa nggak ditemenin, padahal banyak temennya. Iya. Ya gitu. Ya, sekarang kan banyak nih teman-temannya yang sangat Oh, Wow gitu ya. sangat wow. Terus jadinya banyak banget beban, banyak banget pikiran yang ruwet, yang menggulung, yang ada di otak aku. Terus aku rasanya kayak penuh kekurangan, malah jadi Insecure keluhan, kalau insecure zaman sekarang ya. insecure. Kayak rasanya kurang terus. Dan di situ waktu aku saking capeknya nahan beban semua, aku nangis ya, udah biasa lah kan lihat aku nangis. Iya. Nangis, tapi dari nangis itu aku jadi sadar kalau misalkan kita tuh harus jujur sama diri kita sendiri. Jujur dari itu tuh maksudnya kayak kalian tuh boleh ngerasain rasa apapun itu yang ada dalam diri kita, jangan dipendam, jangan ditahan. Kalau sedih ya sedih. Jadi kayak kenapa bahagia tuh boleh diliatin, tapi kenapa nangis tuh nggak boleh. Jadi kita ya jujur aja, kalau lagi sedih ya nangis, terserah gitu. ya kayak yang dibilang tadi Mbak Iki ya, jujur yang paling baik itu Jujur yang paling adalah penting itu jujur sama diri sendiri. Kayak Ya. jujur terima kekurangan yang ada dalam diri kita, nggak usah dibawa overthinking. Terima kekurangan diri kita tuh gini yang buat jadi acuan nanti, kayaknya ini diperbaiki nanti dijadikan evaluasi ke depannya. Ya karena sebenarnya kekurangan itu harusnya kita syukurin ya, karena kan kita berada di lingkungan yang high class gitulah istilahnya ya, di dunia syariat Islam. Karena kan nggak banyak anak muda yang berkesempatan untuk ada di lingkungan kayak kita kayak gini kan. Ya walaupun kita masih banyak kekurangan, harusnya kita bersyukur karena kita ditempatkannya di sini gitu loh. Jadi kita bisa memperbaiki kekurangan kita gitu. Itu sih yang menurut Mbak Aul mungkin ya. Jadi menurut aku tuh kayak kalian semua, siapapun kalian itu, kalian tuh boleh ngerasain apapun yang kalian rasain. Gak cuma bahagia doang, rasa sedih, rasa marah, semua rasa boleh dirasain. Rasa cinta, jujur sama diri sendiri tuh penting banget. You allowed to feel whatever you want to feel. Ya pelajaran sih itu gitu. buat anak-anak muda sekarang ya yang gengsinya tinggi-tinggi, karena Gengsinya ditinggiin gitu ya. sebenarnya ya kita udah cukup pusing dengan masalah kita ya, udah cukup capek, jadi jangan malu buat ngeluh gitu loh. Masa udah capek ngeluh aja nggak boleh, ngeluh juga nggak boleh gitu kan ya. Jadi asal jangan terlalu Capek-capek mikir Boleh pandangan orang lain. istirahat tapi jangan menyerah. nggak boleh. Jadi buat kalian kalau ada yang ngeluh ya jangan kenapa sih kawan, ada apa sih kawan ngeluh mulu gitu, jangan kayak gitu. Boleh, silahkan. Masing-masing pribadi. Sama kita pribadi capek. seseorang kok. Sama semua masalah diri kita, terus kita capek-capek lagi mikirin pandangan orang lain tentang Iya, bener yang banget. musik sama mental Yang ngurusin hidup kita itu ya orang kita lain. Padahal sendiri. satu mata memandang ada satu pikiran di situ. Ketika dua mata memandang, pikirannya ada dua. Ketika 1000 mata memandang, ada 1000 pikiran juga dalam situ. Jadi kita nggak bakal selesai kalau misalkan mikirin pandangan orang lain. sama kita. Nah, di sini nih gue dapat kata-kata, terkadang kita harus mundur satu langkah untuk menopang langkah yang lebih maju. Masya Jadi Allah. nggak selamanya itu kita harus gigih terus, kita harus tetap mencapai tujuan, tapi kadang kita harus ngalah Boleh sedikit mundur. gitu, Ada lika-likunya boleh gitu ya. sedih gitu kan, Ya. untuk menopang langkah kita yang lebih maju gitu. Masya Allah, Masya Iya kan, Allah. karena udah capek juga, masa ngeluh nggak boleh gitu. Iya, Kan itu kita tadi. mengeluh untuk mengurangi rasa capek ya kan. Ya, untuk mengembalikan semangat biar kita bisa Kita maju. menangis itu kan juga bikin lega ya, bikin lega perasaan. Jadi intinya kejujuran yang paling baik itu tadi ya, datangnya jujur untuk dimulai dari diri diri dulu. sendiri. Kita jangan membohongi diri sendiri ya. Kalau capek silahkan ngeluh, karena
kalau dengan mengeluh itu bisa membangkitkan semangat kita, kenapa enggak ya kan? Ya. Paling penting mengeluh kepada Allah. Oke Jangan guys, lupa jadi keluh kesah kepada Allah. dari cerita kita ini aku dapat sebuah kesimpulan nih. Kesimpulannya itu nobody is perfect. Jadi di dalam diri kita itu nggak ada yang sempurna. Maksudnya semuanya itu pasti setiap jalan itu pasti ada lika-likunya. Contohnya gini, nobody is perfect itu maksudnya katakan apa yang di dalam diri kita. Ngapain sih gengsi kalau emang itu diri kita yang sebenarnya tuh Masya nggak Allah, perlu Mbak berbohong, Dina. ya nggak Iya, sih? iya, iya. Nobody is perfect, jadi ada yang sempurna ya. Oke guys, mungkin dicukupkan podcast kita pada malam hari ini karena nggak kerasa ya kita ngobrol dari tadi udah Ini cukup larut malam. udah setengah jam lebih kayaknya. Iya, Udah jam 10. Pembicara-pembicara yang Masya Allah, tabarakallah banget. Ada Mbak Dini, Mbak Aul, Mbak Lia, Mbak Iki. Terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga ilmunya dapat kita aplikasikan di dalam Amin, 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 amin ya Allah. Oke, dan buat kalian jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe video kita dari kamar semua. Dan stay tune di video-video kita berikutnya. Oke, kita tutup aja ya langsung ya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.